tetes mata. Sebagaimana sebelumnya ya, tetes mata ini juga ada ikhtilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama yang menyatakan ini batal dan juga yang menyatakan juga tidak batal. Kenapa? Karena para ulama sejak zaman dulu sudah mengetahui bahwasanya dari mata itu ada saluran yang bisa menghubungkan ke hidung sampai kerongkongan. Ya, memang secara anatomi memang ada ya, dari mata sampai ke kerongkongan. Ini ada. Bahkan ya, kalau kita melakukan tetes mata, terkadang kita merasakan pahit di tenggorokan ya, bagi beberapa orang. Memang tetes mata ini ada perbedaan pendapat ulama, tapi pendapat terkuat yang kita pegang adalah tetes mata tidak membatalkan puasa. Ini yang kita pegang dan ini pendapat ulama banyak ya. Dalam buku saya jelaskan siapa saja ulamanya dan alasan-alasannya. Intinya adalah kenapa tidak membatalkan puasa tetes mata? Karena memang obat tetes mata ya, hanya 1 atau 2 tetes ya. Tidak terlalu banyak. Dan memang ada saluran menuju kerongkongan, tetapi dalam perjalanannya tetesan tersebut akan menempel pada pinggiran-pinggiran atau bahasa kedokterannya menempel pada mukosa ya, mukosa lapisan. Jadi kita bayangkan ini ada benda ya, kita tetes gitu, tetes, tentu dia akan tetesannya mengalir begini. Mengalir karena tetesannya sedikit, kadang-kadang tetesannya nggak sampai bawah. Ya, bisa dipahami ya. Seperti itu, kita ulangi, ada tetesan sedikit ya, dia akan lewat. Ini anggap atasnya mata ya. Mata udah kepake sedikit, udah kepake di mata, kemudian dia akan turun ke kerongkongan. Ya, dia netes seperti ini. Kadang-kadang sampai di sini selesai, nggak sampai ke bawah. Ya, dan ini pun jumlahnya sangat kecil ya. Jadi nggak sampai karena udah menempel di mukosa-mukosa dari anatomi sekitar mata dan kerongkongan. Dan mungkin ada pertanyaan, terkadang kita tetes mata ya kerasa ya, obatnya kerasa di kerongkongan, pahit. Ya, ini berarti batal puasa katanya. Tentu saja pendapat ini tidak tepat juga ya. Kenapa? Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan ada ulama mengatakan ada yang namanya buah honzal ya. Buah honzal ini buah yang sangat pahit ya, seperti semangka bentuknya. Dan memang untuk mengobati urus-urus ya, mengobati untuk membuat orang muntah. Jadi buah honzal tersebut diinjak-injak melalui kaki, dalam kaki yang tidak beralas ya. Karena saking pahitnya buah honzal ini hanya diinjak oleh kaki, tetapi zatnya mungkin masuk ke pori-pori kaki dan terasa pahitnya di kerongkongan dan orang yang injak tersebut akan muntah. Jadi itu terapi muntah di zaman dahulu. Nah, katanya ulama ya, seperti ini ya, menginjak buah honzal dan kerasa pahitnya di tenggorokan ini tidak membatalkan puasa ya. Karena sebenarnya ada penjelasan panjangnya secara kedokteran, karena dia bisa tidak mesti harus masuk zat tersebut untuk bisa dirasakan. Sedangkan ya, ulama yang menyatakan tetes mata ini membatalkan karena memang ada yang mengkiaskan dengan celak mata. Penggunaan celak mata ini pun sama di zaman dahulu, fikih-fikih sebelumnya ulama ikhtilaf tentang hukum celak mata ketika berpuasa apakah membatalkan atau tidak. Intinya adalah pendapat sebagian ulama celak mata ini tidak membatalkan puasa. Ya, sehingga kesimpulannya adalah penggunaan obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa.